I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGRI. Saya Dwi Arindasari Dan saya Adi Natalia. Kami akan membuat sebuah video pembelajaran akidah akhlak yang berjudul tentang iman kepada takdir, iman kepada kitab-kitab Allah. Selamat menyaksikan. Pengertian qada. Secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak, serta istilah yang dimaksud qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali, yaitu zaman ketika segala sesuatu belum diciptakan. Pengertian qadar. Qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, dan kehendak. Secara istilah, qadar ialah perwujudan kehendak Allah SWT terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Nah teman-teman, antara qada dan qadar ini terdapat hubungan erat dan merupakan satu kesatuan. Qadar merupakan ketentuan, kehendak, dan kemauan Allah SWT, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah SWT. Qada dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah SWT. Pembagian takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiar. Manusia diberi peran untuk berusaha, akhirnya akan ditentukan oleh Allah SWT. Contoh takdir mu'alaq yaitu kepandaian, kesehatan, dan kemakmuran. Yang kedua yaitu takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan mutlak Allah dari Allah SWT yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubram antara lain jenis kelamin, ajal, usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, kejadian kiamat, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita harus percaya bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasulnya. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga, karena Allah SWT telah mengutus Nabi dan Rasulnya melalui bukti-bukti yang jelas, serta menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman di alam semesta ini. Materi selanjutnya yaitu kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT dan Rasul penerimanya. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman bagi kaumnya. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman atau petunjuk hidup Bani Israel. Kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup kaumnya. Materi selanjutnya yaitu metode pembelajaran DMI. Metode merupakan suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu suatu cara yang digunakan guru untuk mencapaikan materi. Contohnya seperti guru agama Islam. Guru agama Islam harus memilih metode yang digunakan untuk menyampaikan materi dan dapat dipahami oleh siswa. Dan guru juga harus menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, dan optimal. Sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri